this time. Me and the devil. Di bawah langit kota Bandung, terdapat sebuah kisah yang memadukan pembangunan dan penyalahgunaan kekuasaan. Di balik wajah modernisasi yang dipamerkan, ada bayang-bayang skandal korupsi yang tak dapat diabaikan. Inilah cerita tentang bagaimana City of Scandal terbentuk. Salah satu proyek paling ambisius adalah Masjid Al-Jabar, sebuah simbol kebanggaan Jawa Barat. Dengan anggaran lebih dari 1 triliun rupiah, masjid ini direncanakan untuk menjadi pusat keagamaan terbesar di kawasan. Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai laporan dugaan korupsi mulai bermunculan. Masyarakat dan aktivis anti korupsi menyoroti ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran. Laporan dari masyarakat pun mendorong KPK untuk turun tangan, melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan penyalahgunaan dana yang melibatkan pejabat-pejabat terkait. Meski Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat saat itu, membantah keterlibatannya, tekanan terhadap pemerintah daerah semakin besar. Apakah ini hanya sekedar spekulasi, atau ada yang disembunyikan di balik proyek besar ini? Tak hanya Masjid Al-Jabar, proyek lainnya yang turut melibatkan Ridwan Kamil adalah Stadion Gede Bage, sebuah stadion megah yang direncanakan untuk mendongkrak citra kota. Namun, seperti halnya Masjid Al-Jabar, proyek ini juga terjerat kasus dugaan korupsi. Ridwan Kamil sendiri dipanggil untuk diperiksa oleh Bareskrim. Dugaan markup anggaran, serta ketidakjelasan dalam pengawasan, memicu kecurigaan masyarakat. Selain proyek besar, masalah juga muncul dari pengadaan mesin parkir di Bandung. Mesin yang seharusnya mempermudah proses parkir di area publik justru terbengkalai, bahkan banyak yang dipakai untuk jemuran. Pengadaan mesin parkir ini mendapatkan perhatian dari aktivis yang mendesak KPK untuk membongkar dugaan korupsi yang terkait dengan proyek ini. Mesin parkir yang menghabiskan dana miliaran rupiah malah tidak memberikan manfaat bagi warga. Salah satu kasus lain yang juga mencoreng nama Ridwan Kamil adalah dugaan korupsi dalam proyek ruang terbuka hijau, RTH, di Bandung. Pengadaan taman yang dirancang untuk mempercantik kota ini justru terjerat masalah anggaran, dengan kerugian negara mencapai 26 miliar rupiah. Kasus ini semakin memperburuk citra Ridwan Kamil. Sementara pejabat di bawahnya sudah dijadikan tersangka, Gubernur Jawa Barat saat itu tetap enggan memberikan komentar lebih lanjut. Namun, publik sudah memberikan penilaian sendiri. Masalah tidak hanya berhenti di proyek-proyek fisik. Korupsi juga terjadi dalam sektor finansial. Kasus dugaan markup anggaran iklan di Bank BJB menjadi perhatian serius. Pihak yang terlibat adalah orang-orang dekat Ridwan Kamil, yang diduga ikut bermain dalam praktik korupsi ini. Di BJB ada apa? Yang rame kan di koran Tempo sudah rame itu, bahwa intinya di situ ada indikasi di mana ada permainan tentang markup reklame. Program itu karena kalau program itu terbengkalai itu udah makan APBD. Apalagi kalau ada corruption. Di balik segala kontroversi ini, Ridwan Kamil juga pernah mengangkat Dandan Riza Wardana, seorang mantan napi korupsi, sebagai komisaris BUMT. Mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, Dandan Riza Wardana jalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Rabu siang. Keputusan ini memicu keheranan banyak pihak, yang merasa langkah tersebut justru mencoreng prinsip keadilan. Meskipun terus berupaya menjaga citra baiknya, banyak pihak merasa Ridwan Kamil gagal membersihkan nama Jawa Barat dari skandal yang melibatkan banyak orang dekatnya. Jawa Barat, yang seharusnya menjadi kota dengan prestasi gemilang, kini justru menghadapi kenyataan pahit. Sebuah kota yang penuh dengan potensi, namun juga penuh dengan kontroversi yang sulit diabaikan. City of Scandal, apakah ini masa depan yang ingin kita lihat? Atau sebuah kenyataan yang harus kita hadapi?